Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan melaksanakan kucing. Nama saya Ya, Yusuf Supriyadi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sukabumi. Saya bersama rekan saya, Pak Paris Nurrohman, sama-sama CGP Angkatan 9, Kabupaten Sukabumi. Oke, Pak Paris, kita ya, mulai ya. Pak Paris, ya. kira-kira tujuan dari pembicaraan yang akan kita lakukan ini, tujuan utamanya apa ya? Sepertinya sih untuk mengembangkan diri, ya Pak. Untuk mengembangkan, terutama kekurangan pada diri saya. Soalnya saya banyak kekurangannya dibanding dengan kelebihannya. Gitu. Ya, jadi pengennya gitu. Dengan coaching ini saya bisa lebih baik, bisa lebih kreatif dan inovatif. Oke, mudah-mudahan apa yang Pak Paris inginkan tercapai ya dengan Amin, amin, amin. coaching ini. Nah, ada pertanyaan awal nih Pak Paris. Iya. Kira-kira apa yang paling penting dari hidup Pak Paris saat ini? Yang paling penting dalam hidup ya. Ya, dalam hidup saat ini apa nih? Kalau dalam hidup yang paling penting yaitu iman, Pak Yusuf ya. Iman. Oke. Oke, karena iman itu menurut Pak Paris dengan iman itu kita bisa ngapain ya? Ya, oke. Dengan iman kita itu inti dari ketauhidan kita ya. Dengan iman semua bisa terlaksana dengan baik ya. Oke. Karena iman awal mula kita bisa belajar ya. Oke. Belajar untuk menjadi yang lebih baik dalam mengembangkan potensi diri itu biasanya dimulai dari iman. Kalau bahasa kita kan iman itu kepercayaan ya. Nah, Betul. di dalam kepercayaan ini mengandung harapan yang banyak gitu. Oke. Nah, Ya gitu. untuk saat ini mungkin ada beberapa hambatan ya yang Pak Paris rasakan. Mungkin yang saya tanyakan, kira-kira hambatan apa saja yang Pak Paris rasakan saat ini? Oke. Yang saya rasakan terutama hambatan banyak terjadi di sekolah Pak Yusuf dalam pekerjaan saya yang kadang membuat iman saya itu jadi kadang menurun dan gak naik-naik gitu Pak Yusuf ya. Aduh. Biasanya iman orang itu kan naik turun. Ini Heeh, turun susah naiknya gitu. Nah, iya. terutama permasalahan dalam menghadapi anak Pak Yusuf ya. Oh gitu. Itu banyak membuat iman saya itu goyah. Hmm, Ya, oke. Memang sih dalam hidup ini tidak semulus jalan jalan yang kita bayangkan mungkin ya Pak Paris ya. iya, benar Ada sekali. tanjakan, ada turunan, kemudian ada belokan gitu ya. Nah itu Iya, hidup ya seperti itu Pak Paris. Itu iya, memang fitrah, fitrah hidup kita sebagai manusia. Namun baik. dari hambatan-hambatan yang Pak Paris kemukakan tadi, kira-kira terpikir nggak solusi-solusi yang dapat Pak Paris lakukan untuk hambatan tersebut? Hmm. Kalau solusi sih sebenarnya sudah terpikir, Mhm. nam- namun dengan berbagai macam solusi masih belum menuaikan hasil yang saya harapkan gitu. Karena Oh gitu. permasalahannya ini kan anak di sekolah saya itu lebih mengedepankan terhadap akhlak ya, Betul betul. di mana visi misi sekolah saya itu yaitu terbentuknya insan yang berkarakter. Nah, ini yang Oh, berkarakter ini yang intinya lebih berat lah bebannya gitu.
ya, karena harus menjadi suatu ciri. Nah, yang karakter ciri di sekolah saya itu yaitu beriman dan bertakwa yang paling utamanya itu. Yang paling utama itu ya Pak Iya, Paris ya. pas sekali dengan Pak Yusuf tadi tanyakan hal yang terpenting dalam hidup Pak Faris apa ya? Iman. Iman Dengan ya. iman kita bisa mati dengan membawa amal. Dengan Betul. iman kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala gitu Pak Yusuf. Nah, banyak kendalanya itu dalam akhlak anak itu sekarang makin kesini itu semakin tergerus gitu ya oleh perkembangan Betul. zaman. Salah Iya, satu contohnya yaitu anak banyak yang kurang sopan terhadap guru. betul, betul. Biasanya kalau ketemu gitu kan anak itu langsung salam Iya, dimanapun. betul. Iya. Ya, kalau sekarang udah kurang ternyata ya. Kalau Oh, misalkan iya. nggak terlalu dekat mah, jalan aja itu Cuek anak. aja ya Pak Paris ya Iya, mungkin ya. apalagi kalau ketemunya di luar gitu, bukan di sekolah. Mm-mm. Kayak kadang mungkin nggak kenal gitu, tapi perasaan itu kayaknya anak saya pernah di gitu kan. Nah itu tapi Aduh, aduh, mereka aduh. cuman ya gitu, paling ngangguk doang gitu, udah aja gitu ya Hmm. sekarang itu. Iya. Terus Lalu, paling banyak lagi itu dari salaman ya. Kemudian juga dari gerik atau gerak tubuh. Ya dulu kalau misalkan lewat ke depan guru itu pada minggir, pada males iya betul. itu. Nah, lewat ke depan guru itu. Kalau Bahkan sekarang, menghindar gitu kan. Ya, iya. menghindar, menjauh dari guru. Ada guru nih, mabal jalan oke. Bari bahasa Aduh. Jerman. Kalau Iya. sekarang ini ke depan guru, ngangguk doang gitu kan. Hmm. Kalau dulu mungkin udah dimarahin gitu. Bahkan Hmm. pernah saya boleh cerita ini sebentar? Boleh, boleh Pak, boleh. Oh, Silakan, oke. silakan. Ya, kalau zaman dulu melewat ke depan guru itu tidak boleh sejajar katanya. Kalau guru berdiri, maka kita harus agak merunduk atau ruku gitu. Kalau guru sedang duduk, kita harus ngesot istilahnya gitu Hmm. kan? Betul, betul, betul Pak. Ya. Kalau sekarang nih ada juga anak yang berani, guru lagi duduk, ini anak lewat sambil agak lari-lari gitu kan ke depan Hmm. kita. Nah, itu banyak permasalahan adab akhlak yang tergerus ya oleh perkembangan zaman sekarang ini. Betul, luar Itu Pak biasa Yusuf. apa yang diceritakan Pak Paris ini ya. Mengingatkan saya juga ini ya. Ya, Namun dari masalah-masalah yang tadi Pak Paris sampaikan, ya, kira-kira ya, kalau posisi Pak Paris ini dari skala 1 sampai 10, posisi sekarang ini ada di skala berapa nih? Kalau 1 sampai 10 ini ya, 10 yang paling bagus, 1 yang paling jelek mungkin ya. Kira-kira eh, posisi Pak Paris ada di berapa nih? posisi apanya ini? Mengajarnya atau apanya nih? Posisi sebagai guru lah seperti itu, Sebagai sebagai pendidik guru. lah. Ya. Kalau posisi sebagai guru kayaknya masih jauh dari 10. Ya nggak Mungkin ada apa-apa. di posisi 7 dan 8 kayaknya. Oh, antara 7 Ya, dan 8 ya. antara 7 dan 8. Oke, oke. Ya nggak apa-apa Ya, Pak Paris, memang itu adalah penilaian diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin kira-kira dari masalah-masalah ya. yang tadi Bapak sampaikan, prioritas apa yang Bapak siapkan untuk mencapai tujuan akhir Bapak? Oke, prioritas utama untuk mencapai tujuan yaitu yang pertama mendekatkan siswa terhadap yang berbau-bau positif seperti sholat duha, kemudian tidak meninggalkan sholat 5 waktu, Ya, betul. kemudian sopan santun, Oke. kemudian banyak membaca Al-Quran gitu, untuk Iya, menambah keimanan dan ketakwaan siswa agar akhlaknya lebih baik itu Pak Yusuf. betul. Oke, bisa bisa saya tulis ya Pak Parisnya ini ya.
luar Ya biasa, boleh. luar biasa sekali ini prioritas-prioritasnya. Kemudian kira-kira strateginya bagaimana Pak Paris nih untuk mencapai tujuan-tujuan yang barusan disampaikan? Oke. Strategi ini tidak bisa saya jalankan sendiri, Pak Yusuf ya. Betul, betul. Nah, saya butuh bantuan dari segenap warga sekolah, Iya, terutama atasan saya yaitu kepala sekolah. Ya, saya harus koordinasi dulu dengan program yang saya miliki, apakah sekolah setuju atau mengizinkan dengan mengadakan sholat duha setiap hari, kemudian mengaji sebelum pembelajaran, betul, kemudian menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, betul, itu Pak. pertama berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah atau bagian kurikulum, Hmm, ya. Kemudian mengajak dan menyeru kepada teman sejawat agar betul. saling bersama-sama dalam menjalankan program. Kemudian yang terakhir, teknisnya itu mencoba menerapkan ke anak dengan perlahan, walaupun misalkan Ya. hasilnya itu belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi intinya Oke. sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu Pak Yusuf ya. Bukit ya. Wah, luar biasa sekali nih Pak Paris nih. Bisa menjelaskan strategi-strategi yang akan dijalankan oleh Pak Paris. Ya, Nah, mudah-mudahan strategi-strategi itu tercapai. Namun, indikator dari ketercapaian strategi tersebut apa ya kira-kira ya? oke, indikator ketercapaiannya itu ketika adab atau akhlak atau sopan santun anak sudah berubah. Oke, Dari betul sekali ya. awal misalkan Luar anak biasa. tersebut masih lari-lari gitu di depan guru, ketika Hmm, sering sholat duha, ketika sering mengaji, menjadi lebih angkuh gitu. Kemudian ketemu bersalaman gitu kan langsung gitu walaupun agak jauh gitu. Nah, hmm. itu mungkin indikatornya. Kemudian indikator yang saya harapkan terakhir itu yaitu ketika tidak ada guru pun mereka melakukan sholat duha, melakukan sholat Ya, yang wajib, tetap mengaji gitu dan tetap sopan santun terhadap yang lain, tidak hanya kepada guru saja. Pengennya sih sama orang tetangga, sama sesama teman dan pada orang tua itu intinya. oke. Jadi anak-anak itu bisa berkarakter positif Iya, ya, berbudaya iya gitu. positif seperti itu. Dan bisa me, apa ya, menyebarkan positif-positif itu ke lingkungannya mungkin ya, seperti itu ya. Iya, Nah, mungkin dari strategi, kemudian dari indikator itu nanti mungkin mungkin saja di perjalanan ada hambatan, Pak iya. Paris ya. Kira-kira antisipasi apa jika ada hambatan-hambatan pada eh, apa pada program-program yang Pak Paris akan lakukan seperti itu Oke. antisipasinya. Jikalau program ini ada hambatan, maka saya akan klarifikasi terlebih dahulu di mana letak kesalahannya, mengapa sampai terhambat gitu ya. Biasanya saya akan melakukan koordinasi dengan teman sejawat terlebih dahulu, kemudian konsultasi terhadap para senior, termasuk kepada kurikulum dan wakasek yang lain, dan terakhir kepada kepala sekolah meminta bimbingan dan pertimbangan strategi dan cara agar hambatan tersebut dapat terselesaikan. Itu biasanya yang saya. Oke, Ya, Pak Paris, untuk terakhir mungkin ya, ya, komitmen apa yang bisa Pak Paris jalankan untuk rencana aksi atau program-program yang akan Bapak Paris lakukan ini? oke. Komitmennya apa sih? Aksi untuk program-program ke depan yang akan saya lakukan yaitu menambah waktu untuk menerapkan atau men-sharingkan budaya positif di sekolah dengan cara melakukan workshop atau apa
Apa namanya, aduh, jadi susah. Budaya positif mungkin ya? Iya, pengimbasan. Nah, itulah Bahasa oh, diseminasi, ya, it- diseminasi nah itu. terhadap teman terlebih dahulu, kemudian diterapkan terhadap anak. Itu yang kedepannya itu Oke. ya, strateginya Pak Yusuf. Oke, Pak Paris, percakapan kita luar biasa, Pak Paris. Iya, Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai positif dan bernilai pahala bagi kita semua. amin ya Allah ya Rabbal Terima Alamin. kasih atas segala waktu dan atensinya. Ya, Kita sama-sama tutup Pak Yusuf. saja mungkin dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.